Hah? Yang tidak bagus itu yang nyumbang nomor 4. Apa yang nyumbang nomor 4? Nyumbang kritik, menyalahkan. Tidak nyumbang menyalahkan, kurang begini, kurang begini, kurang begitu, kenapa begitu, kenapa begini. Kalau hanya mengkritik, alhamdulillah, tidak butuh dana. Betul? Sambian nanti saya pulang, gimana ceramahnya Ki Muslim? Tidak cocok. Kenapa? Itu kurang begini, begini, begini. Coba jenengan ke sini. Emik pegang sambian ceramah sendiri. Insya Allah tambah amburadun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin abil qasimil amin, al-mab'uthi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Ketua Yayasan Masjid Al-Falah beserta segenap pengurus. Yang saya hormati dan juga saya muliakan Ketua Takmir Masjid Al-Falah beserta segenap pengurus takmir masjid. Yang saya hormati segenap panitia penyelenggara pengajian umum dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam Muharram 1444 Hijriah, sekaligus doa bersama dan santunan kepada anak yatim yang diprakarsai oleh segenap muslimat di Masjid Al-Falah. Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah berjumpa dalam satu kegiatan yang sangat-sangat luar biasa. Kita pada malam hari ini bukan hanya mengasah kecerdasan spiritual, bukan hanya ingin soleh secara ritual, tapi kita bersama pada malam hari ini kita ingin menjadi orang yang soleh secara sosial. Menceng bayi. Campur ya, campurin nasi romang. Ya sudah, campur gado-gado. Madura ada, bahasa Indonesia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Termat selamat. Malam hari ini kita menyantuni anak yatim. Sejumlah berapa Ibu? Insyaallah sejumlah 65. Semoga mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Dan ibu semua dan bapak yang menyantuni mereka semoga dibawa ke sorga. Amin. Karena apa? Karena jaminannya sorga. Kok bisa Yai? Yang diberi contoh pertama kali adalah Nabi Muhammad. Beliau lahir langsung yatim. Besar sedikit kemudian ibunya juga wafat. Diasuh oleh mbahnya, diasuh oleh kakeknya, sebentar lagi kakeknya sudah wafat.
diasuh oleh pamannya, pamannya juga sudah wafat. Kita malam hari ini menyantuni mereka, itu adalah titipan dari Rasulullah, titipan dari Allah. Kita tidak boleh menghardik mereka, kita justru akan menyantuni mereka. Cuma pertanyaannya hanya satu, apa kita akan tetap menyantuni mereka setiap bulan Muharram? Tidak, tapi harus setiap hari, bukan hanya bulan Muharram, setiap hari. Oke, ikuti cerita berikut ini. Allahumma Muhammad. Ini coba lihat, ini sudah disuguhkan kepada saya, berarti ini milik saya, betul? Tapi belum tentu rezeki saya, betul? Apa yang kita miliki belum tentu itu rezeki kita. Ini bisa saja saya tidak minum sama sekali, bisa saja sampean barokah diminum, berarti rezekinya sampean tapi milik saya, betul? Sering kali loh kita punya uang dari hasil keringat kita, kita kerja sendiri, uang kita punya, mobil kita punya, ternyata rezeki orang lain. Sering begitu. Oleh karena itu kita berharap kepada Allah, semoga yang diberikan kepada kita, semoga itu adalah rezeki kita. Amin, amin ya mujibas sa'ilin. Yuk saya mau bercerita dulu. Ada sahabat dulu curhat kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, perhatikan ibu-ibu, karena ini ibu-ibu, acaranya ibu-ibu, acara muslimat, ibu-ibu dan bapak-bapak sebagian. Saya ingin bercerita, kalau kita mau curhat, jangan sering-sering curhat kepada orang kecuali yang dipercaya. Kenapa? Kalau kita punya masalah, curhat kepada orang bukan justru akan menyelesaikan masalah, tapi justru tambah masalah. Betul? Kita ngomong, jangan ngomong-ngomong ya, rahasia ya, jangan bilang-bilang ya. Alhamdulillah geduk tular, dia datang ke rumah timur, jangan ngomong-ngomong ya, jangan bilang-bilang ya. Yang aslinya itu rahasia akhirnya menjadi rahasia umum. Curhatnya sama siapa? Curhat sama Allah. Kalau kita curhat sama Allah, Allah tidak akan pernah membeberkan rahasia kita, tapi justru Allah akan memberikan jalan keluar dari masalah kita. La tas'alanna bani adama hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu wallahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bani adama hina yus'alu yaghdabu. Jika kamu punya hajat, minta kepada Allah. Jangan pernah minta kepada manusia, tapi minta kepada Allah yang rumahnya tidak pernah ditutup 24 jam. Di mana? Masjid Al-Falah. 24 jam. Monggo jenengan masuk ke sini. Terutama bapak-bapak, dan ini memang tempatnya bapak-bapak. Kalau ibu di mana? Di rumah. Kecuali sudah tidak ada fitnah, monggo jenengan ke sini. Kalau ada fitnah jangan. Apa? Paham kan? Paham. Jadi jamnya di rumah. Kalau bapak-bapak monggo sholat berjamaah di sini, istiqomah 5 waktu. Saya tuh loh Pak, Bu, kalau ada orang datang ke Mekah, ke Madinah, istiqomah ke masjid, saya anggap itu biasa, tidak luar biasa. Kenapa? Ongkosnya mahal. Betul. Pahalanya besar. Di Masjidil Haram 100.000, di Masjid Nabawi 1.000. Di situ ada Ka'bah, di situ ada makam Nabi, di situ ada Raudhah. Yang manusia luar biasa, orang Surabaya, orang Gembok datang ke masjid yang di sini pahalanya mulai dulu sampai sekarang tidak pernah naik, hanya 27. Betul? 27 tidak pernah naik. Tidak pernah naik. Tidak ada Ka'bahnya, tidak ada, hanya menghadap kepada Ka'bah, arah Ka'bah. Tidak ada makam Nabi, tidak ada. Tidak ada Raudhah, tidak ada. Tapi ketika dipanggil sholat, mereka datang ke sini dengan istiqomah. Itu berarti manusia luar biasa. Sama seperti ini loh Bu. Kalau ada bapak-bapak itu loman, dermawan, itu biasa. Tapi kalau ada ibu-ibu itu dermawan, itu berarti luar biasa.
Berarti muslimat al-falah berarti luar mon yalem. Alhamdulillah, semoga terus dermawan. Amin. Amin. Lanjut. Minta kepada Allah yang rumahnya tidak pernah ditutup 24 jam. Kenapa? Allah akan marah jika kalian tidak pernah meminta kepada Allah. Tapi sebaliknya, manusia jika terus dimintai, dia justru yang akan marah. Seringkali loh kita kedatangan tamu tidak diundang, apa? Pengemis. Bu, selamat bu, selamat bu. Terus sampean bilang, mohon maaf tidak ada orangnya. Padahal sampean orangnya. Mohon maaf tidak ada orangnya. Padahal sampean orangnya. Pengemisnya bilang, padahal kemarin saya minta sama orang ini loh. Sekarang dua bilang, sekarang tidak ada orangnya. Ini hantu apa orang? Mengapa dia bilang tidak ada orangnya? Ya tadi, karena tiap hari minta. Kalau pada Allah, jangankan tiap hari, setiap saat kita minta, Allah welcome, marhaba, selamat datang, pasti akan diberikan oleh Allah. Insya Allah. Semoga kabul hajat semuanya, amin. Kabul hajat semuanya, amin. Kabul hajat semua, amin. Barokahnya anak yatim, amin. Barokahnya Masjid Al-Falah, amin. Yang punya dosa-dosa diampuni, amin. Orang tua kita diampuni, amin. Mertua kita diampuni, amin. Guru-guru kita diampuni, amin. Dan semoga kita sama-sama masuk surga, amin. Yuk kita janjian malam hari ini, MOU. Sampean masuk surga terlebih dahulu, cari saya. Khawatir saya tidak masuk. Saya masuk, saya akan cari sampean. Khawatir sampean tidak masuk. Sama-sama tidak masuk, nikmati sudah. Tapi insya Allah masuk. Masuk. Kenapa? Selama kita masih dermawan. Ada 4, saya ulang, ada 4 yang akan meninggikan derajat manusia. Ingin tahu? Ingin tahu? 4 yang akan mengangkat derajat manusia. Arba'atun tarfa'ul abda ila a'lad darajat wa in qalla ilmuhu wa amaluhu. Ada 4 pekerjaan yang akan mengangkat derajat manusia sekalipun dia ilmunya sedikit, amalnya sedikit, dia akan diangkat derajatnya. Yang pertama apa? Al-hilmu, sabar. Kalau ngomong sabar berat ini. Sabar. Kalau ingin tahu apa sih sabar itu sebenarnya? Sabar itu al-habsu, menahan. Itu namanya sabar. Jenengan saat ini mau pulang tapi ditahan, itu namanya sabar. Kebelet kencing ditahan, itu namanya sabar. Marah sama suami tapi sampean tahan, itu namanya ruwet. Angel. Jadi sabar itu angel. Makanya bu, kalau jenengan sholat berjamaah pahalanya 27. Kalau bersedekah pahalanya 700. Tapi kalau sabar pahalanya tidak ada hitungannya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar akan dipenuhi pahalanya bighairi hisab, tanpa hitungan. Kenapa? Ya karena berat, angel. Angel. Sambian dicaci maki oleh tetangga, diem terus. Sabar. Bisa? Saya tidak bisa. Sambian insya Allah juga tidak bisa. Hebat sambian. Makanya nanti kalau orang masuk surga karena sabar loh, dipanggil orang gembong, dipanggil. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Ayo sini semua. Kalian sudah sabar, ini loh tempat yang paling enak, namanya surga. Ayo masuk. Karena sabar. Saya tanya sama sampean, sholat itu enak apa enggak? Enggak. Mana ada sholat enak?
Sholat itu tidak enak, tapi karena sabar sampean akhirnya sholat. Berarti kalau sholat berarti orangnya puasa Ramadan itu enak banda. Nah enak, tapi sampean puasa Ramadan itu namanya bayar zakat itu enak banda. Tidak enak karena mengeluarkan harta. Karena orang kebanyakan punya sifat eman. Sifatnya eman itu musuhnya iman. Jika iman datang, eman pergi. Ketika eman datang, iman pergi. Yang banyak orang bukan iman tapi Bu, saya tanya boleh jujur? Sip. Kalau jujur saya lanjutkan. Kalau enggak saya pulang. Saya sebentar. Jenengan punya uang 1.000 rupiah disedekahkan, betul? Sampean ikhlas. 100.000 enggak ikhlas. Sampean mau sedekah 1.000 apa 100? Ketahuan. Jujur. Tapi mohon maaf, panitia penyelenggara rehabilitasi masjid pasti bilang, biar Bu, walaupun ndak ikhlas 10 juta ndak apa-apa, yang penting masjid selesai. Kalau nunggu yang ikhlas 1.000 kapan selesainya? Maka kesimpulannya lebih baik bersedekah 100.000 yang tidak ikhlas daripada 1.000 yang ikhlas. Ngapunten Pak Pujanto, ngapunten. Ini kalau kiai masuk surga, banser masuk surga. Oh iya, wong ndak gerak sama sekali nih. Loh, jenengan duduk-duduk, saya lalu mulai tadi gerak-gerak gini ya ndak kelelahan. Kalau beliau ini biasanya protapnya orang lain tertawa, beliau ndak tertawa. Surga insyaallah, amin. Sampean juga surga, amin. Jadi meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah itu namanya sabar, melaksanakan perintah Allah itu juga sabar. Jadi jenengan semua nanti masuk surga karena semoga menjadi orang sabar. Tapi perhatian, waspadalah, waspadalah. Dulu ada sahabat berdoa begini, Allahumma inni as'aluka sabra. Ya Allah, berilah tambahan saya sifat sabar. Nabi justru menegur, sa'altal bala, kamu kalau berdoa seperti itu berarti minta musibah. Jadi kalau ndak ada musibah sampeyan ndak usah minta sabar. Wasalillaha al-afiyah, minta selamat saja kepada Allah. Kalau dilogikakan kita tidak punya musibah tapi minta sabar, kan berarti menantang Allah untuk dapat musibah. Betul? Musibah apa? Sabar itu jangan diminta tapi dilaksanakan. Jika ada musibah kita harus tahan. Itu berarti saya mau tanya kepada jenengan orang Surabaya, siapa yang tidak punya masalah di dunia? Ayo. Tidak ada kan? Siapa yang enak hidup di dunia? Tidak ada. Enak itu sawang sinawang loh, Bu. Betul? Itu enak, itu enak. Tanyakan yang dibilang enak. Tidak enak. Saya padat undangan, capek. Tidak ada undangan, tambah capek. Paham jenengan? Paham. Jadi banyak undangan capek, nggak ada undangan tambah capek. Ruwet. Kata presiden kita, ruwet.
Jadi memang hidup itu ruwet. Jadi rakyat yo ndak enak. Jadi pimpinan yo ndak enak. Kenapa jadi pimpinan kok ndak enak? Wong dapat gaji, dia ada dana. Disalahkan orang loh Pak. Setiap jadi pimpinan itu ndak enak. Ketua takmir masjid ndak enak, ketua yayasan ya ndak enak, ditegur. Sama seperti malam hari ini. Ibu-ibu yang ngadakan ini, ya muslimat ya, jenengan itu semuanya pasti punya pengalaman. Orang-orang yang ada di sekitar sini nyumbangnya itu ada 4 macam. Ya betul. Satu, ada yang nyumbang pakai uang, bagus. Ada yang tidak punya uang tapi nyumbang pakai tenaga, bagus. Ada yang tidak punya tenaga tapi nyumbang pakai kata-kata, bagus. Nyurut toh, ayo nyumbang tapi dia tidak nyumbang. Ada kan, ada sip, ada, berarti survei membuktikan. Jadi dia bilang ayo nyumbang tapi dia sendiri tidak nyumbang. Ada. Bagus. Terus ditanyakan, loh sampean kok ndak nyumbang kok nyuruh tok? Apa dia bilang? Saya ini motivator. Apa motivator? Motivator itu yang mendorong. Kalau yang didorong sudah hidup jalan, buat apa didorong terus? Hah? Yang ndak bagus itu yang nyumbang nomor 4. Apa yang nyumbang nomor 4? Nyumbang kritik, menyalahkan. Ndak nyumbang menyalahkan, kurang begini, kurang begitu, kenapa begitu, kenapa begini. Kalau hanya mengkritik, alhamdulillah, ndak butuh dana. Betul. Sambian nanti saya pulang, gimana ceramahnya Ki Muslim? Ndak cocok. Kenapa? Itu kurang begini. Coba jenengan ke sini. Emik pegang sambian ceramah sendiri. Insya Allah tambah amburadun. Tapi ingat Bu, ingat pengurus, panitia, ingat, jika jenengan dikritik orang berbahagialah. Kenapa? Berarti jenengan kalau dikritik, berarti jenengan itu pangkat dan derajatnya pasti berada di depan orang yang dikritik. Kenapa? Ini loh, Muslim menghadap barat sana ya. Oke, ini menghadap ke barat. Saya ada di depannya sampean. Yang bisa mengkritik bukan saya bisa mengkritik sampean karena saya ada di depan. Yang bisa mengkritik adalah sampean ngeritik saya. Berarti orang tukang kritik itu pasti ada di belakang pengkritik. Masuk akal? Loh, logis ini, rasional. Betul. Saya kan ada di depan. Masa saya bisa peduli tahu keadaan sampean? Tidak tahu, saya menghadap ke depan. Sampean yang ada di belakang saya tahu gerak-gerik saya, bagaimana saya bertingkah laku, sampean tahu. Pasti sampean yang mengkritik saya. Berarti tukang kritik selalu berada di belakang daripada yang dikritik. Ayo semangat, semangat. Walaupun dikritik tambah maju, semangat, semangat. Alhamdulillah. Ini sudah dari bajunya semangat, merdeka. Allahumma Muhammad. Besok iya. Mengikuti alur pemikiran wanita lesok iya. Oke, lanjut. Sampai Anda tidak capek. Mohon maaf saya duduk ini. Ya Allah, kasihan sama Mas Banser ini. Yuk. Yang kedua, apa yang mengangkat derajat manusia itu? Yang kedua adalah tawadhu. Apa tawadhu itu? Low profile, tidak sombong. Apa yang mau disombongkan kita? Ayo. Harta mau disombongkan, Bu. Pejabat dan orang kaya jangan sombong. Ada adagium yang mulai dulu tidak pernah berubah sampai sekarang. Apa? Setiap masa sudah ada orangnya, setiap orang sudah ada masanya. Jelas? Orang kaya itu tidak akan terus kaya. Kaya itu persis arisan, gantian. Nunggu giliran. Jadi sampean yang belum kaya tunggu giliran.
Kapan? Ya enggak tahu. Ternyata memang bahagia itu bukan dari harta loh, Bu. Tergantung sejauh mana kita menerima pemberian Allah. Iya, kalau kita menerima pemberian Allah insya Allah tenang. Tapi kalau kita kena penyakit, kena virus apa? Penyakitnya mangga. Mana lagi? Tidak pernah bersyukur pada Allah. Mana lagi, sampai kapanpun dia tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Tapi insya Allah kalau di sini insya Allah bahagia semua, insya Allah. Pokoknya satu, jangan pernah melihat keberhasilan orang lain. Kalau sampean melihat keberhasilan orang lain, akhirnya kita ini tidak pernah bersyukur terhadap pemberian Allah. Sehat saja udah sehat ini, sehat semua, semoga terus sehat, amin. Semoga terus sehat jenengan. Sehat itu mahal. Coba waktu COVID-19 hebat-hebatnya, jelas kan? Sehat saja bisa hidup saja sudah alhamdulillah. Di rumah itu di Pamekasan semalam ada 3 ada 4 yang meninggal dunia. Satunya belum dikubur, satunya udah mati. COVID-19 dulu. Orang bilang sudah, walaupun tidak punya uang yang penting hidup. Sama seperti anak saya ketika mondok dulu. Mondok nangis. Saya bilang, kamu asalkan jangan nangis, kamu betah di pondok. Mau dikirim berapa tiap bulan, Abah insya Allah sanggup. Kalau ndak punya, Abah mau pinjem. Apa kata anak saya? Ndak butuh uang. Butuh apa? Mau pulang. Ternyata orang hidup tidak semua butuh. Kemarin musim COVID-19, Masya Allah, orang punya uang pun tidak ada harganya karena rumah sakit full. Ya betul, sampai buka tenda-tenda. Jadi uang sudah tidak ada harganya pada waktu itu. Itu sebenarnya teguran loh dari Allah supaya kita tidak bertuhankan uang. Tapi jangan sampai antipati terhadap uang. Uang memang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Acara ini tidak mungkin bisa berjalan kalau tidak punya. Istilah saya kalau di Madura, orang itu butuh 3 I. Visi, misi, visi. PC. Kata orang Arab, al-fulus yuhyin nufus, ma fil fulus mampus. Hai kata anak-anaknya sampean, hai. Jenengan kalau melahirkan bayi kan pasti tangannya digenggam gini ya, tidak dibuka kan? Itu apa sih maksudnya? Dalilul hirsil murakkabi fil hayy. Apa maksudnya? Dia itu punya keinginan dunia itu, harta itu mau digenggam, dimakan sendiri, tidak mau diberikan pada orang. Makanya memang kita itu medit sejak kecil memang. Medit sejak kecil. Artinya apa? Tamak sejak kecil memang kita. Sehingga ada kalimat orang yang medit sampai tua medit itu syuhun muta', artinya medit yang diikut-ikuti karena sejak kecil memang udah medit. Paham gak? Tapi kalau orang meninggal dunia ternyata tangannya tidak digenggam, dibuka. Mana ada orang meninggal dunia begini? Orang yang memandikan takut takutnya terkem. Nah, takut dikasih bogem. Coba begini, enggak. Jadi kalau lahir begini, kalau mati begini. Kenapa itu?
Kalau meninggal dunia kenapa dibuka tangannya? Seakan-akan orang yang meninggal dunia itu memberikan pengumuman kepada orang-orang yang melayatnya. Hei manusia, hei orang-orang yang datang ke sini ketika saya meninggal dunia, lihatlah, inni kharajtu minad dunya bila syai'. Ternyata saya keluar dari dunia ini, saya tidak membawa apa-apa. Saya dulu kaya, saya dulu pejabat, saya dulu orang hebat, tapi ternyata ketika meninggal dunia saya tidak membawa apa-apa. Istri pun tidak ikut, walaupun cinta sekonyong-konyong koder, tidak ikut. Suami juga tidak ikut, betul? Tidak ikut, anak juga tidak ikut. Istri nangis sampai matanya bungkang, nangis. Itu mungkin 2 hari, setelah itu enggak sudah. Kenapa? Mikir tamu takut banyak. Anak-anak nangis sampai 7 hari mungkin, setelah itu enggak ada apa, warisan. Betul ya, yang enak itu gimana Mbak, Bu? Kita jangan hanya berpikir untuk orang lain, tapi sangu kita ke akhirat. Betul, sangu kita ke akhirat. Apalagi yang dapat meninggikan derajat kita itu? Yang ketiga adalah as-sakha, sudah saya jelaskan, dermawan. Matematika ada 3 loh Bu. Ada matematika eksakta, ada matematika psikologi, ada matematika robbani. Matematika eksakta yaitu yang di sekolah itu 2 tambah 2 4, 4 kurang 4 tompes, 0 0 0 zong 4 kurang 4 zong. Tapi ada memang matematika psikologi 3 tambah 3 sama dengan 1. Kok bisa? Ada 3 orang penakut sama hantu kumpul dengan 3 orang sama-sama penakut. Itu hakikatnya, walaupun 6 orang hakikatnya 1 orang. Kenapa? Kalau lewat di pinggir kuburan, lari 1, lari semua. Ada matematika robbani, matematika robbani 1 tambah 1 sama dengan 700. Loh kok bisa? Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Shadaqallahul 'azim. Perumpamaan orang yang mengeluarkan 1 hartanya di jalan Allah yang 1 sama mempunyai itu 1 biji. 1 biji tumbuh 7 tangkai, per tangkai tumbuh 100. 100 kali 7 sama dengan 700. Sampean berharap saat ini berderma 100.000 dikalikan 700. Kapan yang akan diberikan oleh Allah? Bisa di dunia, tapi juga bisa di akhirat nanti. Amin. Jangan hanya diharap di dunia, khawatir stres sampean. Sedekah 1 juta perkalian 700, berarti kan 700 juta. Seminggu ditunggu, mana kok ndak ada apa-apa. Ditunggu sampai 2 minggu, apa geng? Apa salah ayat, apa salah apa? Ditunggu sampai 1 bulan, sampai 1 bulan tidak datang. Apa kiainya itu bohong apa enggak? Apa ngibulin saya? Begitu kan? Jangan ditunggu. Sudah, biar tidak usah dipikir, biar tidak terlalu lama. Kadang diberikan sehat, kadang diberikan anak kita menjadi anak soleh solihah. Kadang orang lain punya penyakit kita tidak punya. Betul. Semua nggak seperti itu. Sudahlah, anggap sudah kita selesai, kayak buang sampah, selesai. Allah nanti yang ngurus. Amin. Allahumma Muhammad. Yang terakhir, wa husnul khuluq, akhlak yang baik. Bu, Pak, orang pinter itu bagus, tapi yang hebat itu punya tata krama yang bagus. Betul. Orang itu kalau punya tata krama yang bagus, walaupun tidak terlalu pinter, pasti diterima di tengah-tengah masyarakat. Orang yang pintar tapi tidak punya tata krama, kadangkala sering terjadi apa? Tidak tahu diri dan tidak bisa menempatkan diri. Contoh, walaupun dia alim, kalau di warung jangan ngomong hadis. Di warung orang makan, di warung minum kopi, enak-enak rokokan, sampean datang karena alumni pesantren. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata orang yang ada di warung, mohon maaf Ustaz, cari panggung saja Ustaz, ini mau makan. Betul. Saya mulai tadi loh Bu di sana Bu. Saya mulai tadi datang, sampean masih santunan kan? Saya tidak ngomong hadis, enggak. Apa? Makan. Karena bukan tempatnya. Bukan tempatnya.
Sekarang tempatnya saya keluarkan hadis, saya keluarkan ayat Al-Quran, walaupun salah tidak apa-apa. Yang salahnya sendiri ngundang. Yang salah berarti bukan saya, yang salah yang ngundang. Cocok tidak cocok saya sudah no problem, sepenting mari kok mau dia mari tak nginep pak. Gitu kan? Saya berharap ini berkelanjutan, tidak hanya saat ini. Apa yang akan sampean dapat kalau sering menyantuni anak yatim? Satu, hatinya lembut. Dua, semua hajat kabul. Amin. Caranya gimana Yai? Kasih uang, kasih makanan, terus kemudian diusap kepalanya. Saya mau kasih tahu Bu, sampean ngusap kepala yatim itu jangan keras-keras Bu. Min a'la ilal magdam. Ini dari atas ke bawah. Sret. Oh Bu ikut loh ini. Pelengen kap biru. Dari atas gini loh Bu, sudah selesai. Ya nak gitu. Tiap hari coba cari anak yatim. Sini nak, sini nak, sini. Ini boleh punya uang. Bu sini sini nak, sini nak, sini nak. Ini makanan. Sini nak, sini nak. Ini permen. Satu, hati akan lembut. Dua, qabul hajat. Berarti sekarang yang butuh itu yatim ke saya, ke kita. Apa kita yang butuh ke yatim? Kita yang butuh ke yatim. Kalau berpikir, cara berpikirnya begitu, dirubah, mindsetnya dirubah, cara berpikirnya dirubah, insya Allah sampai tidak masjid lagi. Kenapa? Karena kita yang butuh kepada yatim, bukan yatim yang butuh sama kita. Yang punya masalah itu kita, bukan yatim punya masalah. Betul? Sampean sering tengkar sama suami, datangi yatim, ini nak. Ketimbang cari pesugihan mahal, ikuncaan ruh. Kata orang mahal, dan itu ada syarat-syaratnya, iya kan? Oh berarti ada ini. Keceplosan. Padahal hanya dipancing sedikit langsung keceplosan. Iya, banyak syarat dan itu pun mahal, harus mendatangi orangnya, suruh puasa begini, ngasih gini, ngasih uang gini, tebusan gini. Coba sama anak yatim, tidak usah ngasih tebusan, permen aja cukup, uang aja cukup, makan aja cukup. Uang dia tidak butuh uang banyak kok, betul? Sudah selesai, enak. Ketimbang sampean suruh baca Yasin 41 kali. Yai matur, Yai apa rezeki saya biar lancar, Yai apa Yai? Baca Yasin berapa kali Yai? 41 kali. Repot kan? Enak datang ke yatim, tidak usah matur. Seret. Haturkan hajat jenengan sama Allah. Ya Allah, saya punya hajat ini lewat anak yatim ini. Ini nak, tidak usah ngomong, doakan ya nak, saya punya masalah begini. Anak yatimnya bilang, apa orang ini ngomong? Apa ini? Orang ini kok ngomong terus? Capek saya dengarkan. Tidak usah ngomong, bilang saja sama Allah, saya punya masalah ya Allah begini-begini, lewat anak yatim semoga begini-begini. Kasih saya jalan keluar yang baik ya Allah. Kasih uang. Selesai. Tiap hari. Katakanlah 10.000 tiap hari. Enak kan? Atau 100.000 setiap hari. Kan cukup sama ibunya 100 ya? Ya betul. Iya kan? Masya Allah. Kata saya itu sering kalau ngomong Bu, kalau ceramah di Madura, di komunitas Madura Tapal Kuda, saya pasti bilang begini, ini orang Madura, jenengan yang Jawa dengarkan saja, ngerti tidak ngerti salahnya sendiri jadi orang Jawa. Jadi begini, Ken. Dengarkan, saya bilang, sampean kalau ingin menjadi orang hebat dunia akhirat, ambil 3 shot. Apa 3 shot? Salat, sholawat, sedekah. Saya madurakan itu, salat, salawat, salabat. Lo udah tertawa, udah ngerti.
Ndak tersenyum, ndak ngerti apa ini gitu. Jadi sholat, sholawat, salabat. Sholat ya sholat. Jenengan ndak usah nunggu husuk. Ada adzan langsung sholat. Ndak usah husuk. Kalau sampean itu nunggu husuk, ndak mungkin sholat. Saya sampai saat ini alhamdulillah ndak pernah husuk. Ngaku saja sudah. Jujur. Ada masjid bagus kayak gini, ada ornamen-ornamen di depan, terus kemudian ada tulisan-tulisan Allah, hot-hotnya bagus itu, kaligrafinya pasti dilihat itu. Allahu Akbar. Daus. Ada jam ya, jam elektrik. Shop dimulai dari arah kanan. Selamat datang di Masjid Al-Falah. Dibaca. Mata direndahkan, seret. Ada orang pakai kaos, ada tulisan di belakang semen Gresik. Menghadap ke tempat sujud, katanya kalau dalam fikih, kalau ingin khusyuk harus menghadap ke tempat sujud. Ya Allah, ada tulisan-tulisannya. Gimana cara buatnya? Apa pabriknya ada mesinnya? Sampai lupa baca Fatihah. Kalau sampean sholat tahu-tahu ada mukena di depan bagus, ada bordiran-bordirannya. Fatihah, Allahu Akbar. Pirorgan. Di mana beli ini? Mahal apa murah? Ya Allah, lesah. Coba sampean sholat, anaknya nangis, berhenti pasti. Betul? Sudahlah, ndak usah nunggu husuk, yang penting sholat. Loh kok bisa? Persis seperti anak sekolah. Kalau pas waktunya ujian, yang pinter ikut ujian, yang bodoh ikut ujian. Yang pinter dapat reward bintang pelajar, bintang kelas. Yang bodoh yang penting naik kelas. Yang penting naik kelas. Yang khusyuk monggo dapat reward. Apa rewardnya? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh berbahagia, menang orang yang beriman. Siapa yang orang yang beriman? Orang yang sholatnya khusyuk dapat reward. Yang tidak khusyuk, yang penting sama-sama masuk surga. Walaupun di bawah tidak apa-apa. Tidak apa-apa, yang penting mah sip. Sip, yang penting sip. Sampean kalau urusan masuk kompak. Halo. Bu, jangan jerit-jerit kayak gitu. Saya kaget loh, Bu. Nah. Yang kedua baca sholat, baca sholawat. Sholawat apa Yai? Terserah. Tapi jangan sampean cari di mana saja ada sholawat namanya sholawat terserah. Tidak ada. Pasti ada namanya. Sampean mau baca sholawat sallallahu alaihi Muhammad, monggo. Allahumma sholli ala Muhammad, monggo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim, monggo. Yang penting baca. Tidak usah saling menyalahkan. Pakai Sayyidina Yai sama, tidak pakai Sayyidina Yai sama. Yang tidak boleh Yai tidak baca. Subuh pakai kunut kalau Yai enak, tidak pakai kunut tidak apa-apa. Yang salah yang tidak sholat. Baca sholawat, ingin tahu apa maknanya, apa faidahnya baca sholawat? Ingin tahu? Jenengan kalau senang baca sholawat nanti masuk surganya lebih mudah. Kenapa? Punya orang dalam.
Tahu-tahu rombongan muslimat, tahu-tahu malaikat bilang, mau kemana? Mau ke surga. Malaikat, siapa yang nyuruh? Nabi Muhammad. Monggo. Enak kan? Sip, punya orang dalam. Punya orang dalam. Nabi Muhammad kenal loh siapa kita kalau kita baca sholawat. Kenapa? Kalau kita baca sholawat, nama kita disetor kepada Nabi Muhammad, orang tua kita disetor kepada Nabi Muhammad. Berarti kalau kita baca sholawat sudah include, sudah masuk, berarti orang tua kita sudah didoakan. Murah meriah. COD bayar di tempat. Dengarkan, sampean capek baca sholawat yang tidak lagu-lagu, dilakukan monggo, tidak apa-apa. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bagus, terus. Sallallahu ala, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, ya Habib, salam alaika, salawatullah. Seneng kan? Duduk-duduk sampean baca gitu. Oh seneng. Alhamdulillah. Sholawat sudah. Yang terakhir sedekah. Sholat, sholawat, sedekah, sedekah. Ya sudah dijalankan itu. Ya sudah, saya mau pulang. Malam udah Bu. Jenengan meloncat langsung nyampe rumah. Saya masih ulang Bu. Selamat. Insyaallah semoga kita masih berjumpa kembali. Mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang menyinggung. Cara saya berceramah sudah begitu, tidak bisa dirubah. Mohon maaf. Saya juga hanya bertemu satu kali sama jenengan. Mohon maaf ada kata-kata yang menyinggung jenengan. Saya kira ini mana MC? Siapa doanya? Langsung doa. Doa. Ya. Kita baca 3 kali pakai ya Allah biha. Tadi itu bihanya itu kembali kepada amal baik, semoga kita husnul khotimah. Sedekah, sholawatan, dikiran mulai tadi itu biha ya Allah, berikan sebab barokahnya tadi, amal tadi, semoga husnul khotimah. Baca 3 kali ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. 2 kali lagi ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Diresapi ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha,
Kalau hafal lanjutkan pakai li khamsatun. Li khamsatun utfi biha harran waba ilhatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa Fatimah. Semoga yang hadir qabul hajat, semoga yang hadir panjang umur, semoga yang hadir disehatkan oleh Allah, yang punya kesusahan diberi jalan oleh Allah, diberi kebahagiaan oleh Allah, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Nanti kita masuk surga bersama Rasulullah, dituntun oleh Rasulullah, dipandu oleh Rasulullah. Kita bersama yang hadir, semoga orang-orang tua kita diampuni dosanya oleh Allah, kuburnya dijadikan kebun dari kebun sorga, kebun-kebun sorga. Guru-guru kita diwafatkan semuanya, semoga kuburannya menjadi kebun-kebun sorga. Anak cucu kita menjadi anak yang saleh salihah, akhlaknya terjaga, berbakti kepada kedua orang tua. Al-Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.